pada akhirnya banyak sekarang politisi-politisi yang tuh lagi mencari rekomendasi Partai Gerindra. Kenapa? Ini partai penguasa dan menang, Pak. Dan dia orang dipercaya, berarti dia ada something. Atau ngambil rekomendasi dari partai besar, nggak melulu dengan berapa lama dia bantu, tapi menjaga rahasia kartu as. Kita kasih solusi. Valdo Maldini, mantap. Staf sus Mensesnek, pantesan udah gabung sama penguasa, nggak vokal lagi ya sekarang. Gila, gue nonton lu tahun 2019 kenceng banget deh. Prabowo Iya, Sandi kan? Prabowo Sandi. Kenceng banget di TV One. Gue tuh udah nge-follow lu tuh dari situ. Tapi lu Siap. baru follow back gue sekarang gara-gara gue ngubungin lu kali. Kan admin Bang yang pegang, Bang. Iya kan, maksudnya ini menarik ya. Kalau gue mungkin ada satu sisi yang pengen diangkat adalah, ya udahlah kita buka dengan yang mungkin mohon maaf agak kurang sedap lo denger ya kali ya. Kalau Iya. dari subjektif gue ini adalah gue taat sama penguasa, Ya, taat sama pemerintah siapapun yang menjabat. betul. Terserah lu percaya apa enggak, oke? Itu gaya gue kayak gitu. Nah, menariknya adalah dulu kan lu oposisi banget sama Pak Jokowi. Yes, bersama Pak Prabowo dan Pak Sandi yang pada akhirnya jadi menteri juga kan. Iya lagi. Tapi gaya Pak Presiden kita gitu ya. Gue boleh gak sih bahas kayak gini? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, Nggak apa-apa. jangan dijawab dulu. Tapi intinya adalah beberapa highlight yang mau gue taruh di depan sebagai gambaran apa sih isi obrolan kita berdua. Dan teman-teman pasti kan nongkrong sampai akhir gitu ya. Ya. Yaitu yang kedua aspeknya agak berat juga ya ternyata ya. Menjaga benteng pertahanan karena lo menjadi juru bicara pasti kan? Iya pasti. Spesialisasi gue kan komunikasi Bang. Jubir dan menjawab media, nge-handle community, BEM, ini itu kan. Karena kan gue usia 34 kan. Berangkat di politik tuh memang dari BEM UI gitu. Ketua. Ketua. Waktu itu viral tuh video lu tuh yang lu lagi nyerang SBY. Iya betul. Paling Jadi, depan. Paling depan. Ya dan pada akhirnya ya itulah play game gue di politik pada akhirnya. Karena kan orang kalau masuk politik Bang, itu tergantung approach-nya loh Bang. Itu akan mempengaruhi cara dia berpolitik kalau menurut gua dari latar belakangnya. Kalau aktivis kayak gua nih Bang, pasti approach-nya adalah community organizer. Ya kan? Jadi kayak menggalang dukungan karena terbiasa ngajakin orang demo, pasti bikin relawan gitu, pasti bikin dukungan-dukungan kecil, bikin propaganda, ABCD gitu. Kalau aktivis. Kalau pengusaha nih Bang, pasti approach-nya di politik itu efektif, efisien, high profit. Iya memang itu. Iya, kalau pengusaha tuh kan banyak tuh pengusaha yang tiba-tiba berpolitik. Pasti approach-nya gitu. Kalau ASN, PNS, birokrat kan banyak juga. Pasti approach-nya adalah mengadministrasi kebijakan. Jadi sebenarnya kalau lu mau ngecek politisi dan cara dia berpolitik, selain lu cek dia itu budget spendingnya banyak di mana kalau dia jadi pejabat, lu bisa ngecek juga dari latar belakangnya. Jadi Emang udah pasti gitu? Karena itu yang mempengaruhi hidupnya. Iya juga sih. Iya, karena kan kita ngecek orang itu kan latar belakangnya apa. Kalau seandainya dia misalnya jadi tokoh agama, pasti approach-nya adalah bagaimana berdakwah, syiar, bagaimana campaign, ya kan? Kan syiar campaign kan beda tipis Bang, Iya. ya kan? Ya syiar itulah kampanye itulah syiar sebenarnya. Oke. Nah dan komunikasi adalah syiar toh. Nah disitulah kita lihat approach-nya. Tapi syiar punya value rohaniyah gitu loh. Oke. Nah jadi pada akhirnya kalau teman-teman di sini yang nonton ini ngelihat ini kayaknya dia bakal jadi politisi kayak apa, either dicek latar belakangnya atau dicek cara dia menggunakan budget ketika dia berkuasa. Pak Jokowi, Iya, investment sekali. karena pengusaha. Iya benar. Makanya ada BPKM, Pak Tom Lembong waktu itu dibentuknya akhirnya berubah nama jadi Kementerian Investasi. gitu. Itu kan dia ada Pak Jokowi kan, Pengusaha. Pak Bahlil kan. Betul, pengusaha. Dia ngelihat kita harus bangun infrastruktur untuk memperkuat aset Republik ini sehingga itu menghubungkan antara produksi ke konsumen dengan lebih cepat gitu. Terus habis itu dia bikin hilirisasi sehingga raw material kita nggak dijual murah. Ngapain kita jual murah gitu loh. Iya juga ya. Nah sebenarnya waktu 2019 itu kenapa menurut gua selamat dalam tanda kutip, karena gua nggak termasuk orang yang menghajar Pak Jokowinya gitu. Yang gua kritik kan polisinya waktu itu. Karena lu dari aktivis. Ya challenge gua adalah ketika Bapak bikin jalan infrastruktur, pabriknya jangan lupa. Jangan sampai nanti jalannya ada, nanti barangnya bukan dari Indonesia. Bapak dagang sama siapa? Kan itu yang gue challenge waktu itu toh. Iya. Nah pada akhirnya di fase periode kedua dibikin sama dia pabrik hilirisasi nikel, hilirisasi ini gitu loh.
Biar barangnya nggak dijual mentah. Nah, Sehingga begitu kita jual nikel balik-balik jadi apa gitu, Iya, jadi mobil listrik, jadi yang mahal. bahan olahan lebih mahal toh. Iya. Nah, sebenarnya kan itu yang menjadi kritikan gue di 2019, dan syukurnya dengan menjadi staf khusus Mensesnek gue bisa nyampein kritik itu secara langsung Wow. gitu. Oke, tapi boleh tahu nggak dijadikan Mensesnek itu apakah Anda disuruh bungkam? Lah justru gue termasuk orang gini bang, gue merasa bahwa ketika selesai pilpres, Oke. pertarungan udah selesai, Oke. ya kan? Semua yang menang udah saling mengapresiasi, udah shake hand bahkan. Oke. Bahkan di 2019 yang kalah pun Pak Prabowo pun sudah masuk ke kabinetnya Pak Jokowi, Mm-mm. pun disusul sama Pak Sandi. Bersyukur juga kita jubir kayak saya ini masih diajak juga nih. Masih dapat rezekinya ya. Iya, Bisa maksudnya masuk ke pemerintahan. kita ya? mah siapa? Kita kan orang kalah bos. Kalau kalah di politik itu kayak yatim piatu pak, udah ditinggal aja. Ya biasa. Oh. Abang bayangkan ya, orang yang kalah aja, orang yang menang aja, setelah menang tuh banyak diem, bungkam. Iya. Apalagi gue yang kalah, ya kan? Oke. Kurang beruntung apa hidup gue sebenarnya? Kalau dipikir-pikir, kan gue bagian yang kalah pak, Iya. dan gue bukan bagian siapa-siapa gitu. Nah tapi mungkin waktu itu ya banyak lah, mungkin karena gue terbiasa ngonten gitu, dan ada juga 4 kekuatan di politik bang. Yang pertama itulah proximity, kedekatan. Ada orang-orang yang dekat dengan penguasa di partai politik, dekat dengan penguasa republik, dia dapat makin kuat. Jauh dari kekuasaan dia makin lemah. Itu sumber kekuatan pertama itu proximity. Ada orang yang pakai ini banyak yang di sekeliling-keliling, siap Kanda, siap Dinda. Satu. Iya tahu. Yang kedua capital, uang. Jadi kalau sana uangnya banyak makin kuat, uangnya nggak ada dia makin lemah. Lihat aja tuh, ada juga tuh yang kayak gitu. Tahu. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang punya social capital, social value. Ya, dia mungkin dulu ketua Forkot kayak Adiana Pitupulu, Fahri Hamzah di Kami, ya kan? Akbar di HIPMI. Nah, gitu-gitu. Dan yang keempat, popularity. Gua mainnya di yang keempat, Bang. Popularity. Penting juga ya popularity ya. Karena bagi gua politisi itu harus jadi content creator. Kenapa? Karena pada akhirnya orang tahu isi kepalanya dong. Kalau dia nggak ngonten, dia nggak ngomong, dia nggak ngasih tahu apa isi kepalanya, beritanya aneh-aneh. Mobilnya keserempet lah, ban mobilnya bocor gitu. Kan orang nggak tahu isi kepalanya kalau dia nggak bicara. Ya. Ya makanya gue ngonten aja. Nah dari ngonten jadi populer, dari populer jadi debat, populer lagi gitu. Jadi play game gue sebenarnya popularity. Oke. Ya jadi mungkin waktu itu gue termasuk yang beruntung, salah satu jubir Prabowo Sandi yang kala itu yang termasuk grow-nya cukup fast gitu, cukup cepat sekali gitu. Dari nobody dapat panggung dan alhamdulillah sampai walaupun nyalek kalah gitu loh kan. Nah ini ya kan nyaleknya di 2019 gue kalah. Tapi pada akhirnya ya mungkin ya dibacanya Valdo bisa bicara nih. Jadi samsak dalam tanda kutip gitu loh. Nah kalau kita berbicara mengenai caleg kalah, ini kita runut ya. Ya. Ini gue nggak ngajak lu untuk politik praktis atau secara demokrasi lebih dalam, enggak. Karena memang stance-nya penonton gue adalah pengusaha, karir. Jadi dia harus tahu kemana harus berdiri, apalagi pengusaha nih. Ya. Atau mungkin karir dan seterusnya. Atau setidaknya ada investasi politisi muda. Karena Anda bukan nomor 2 kapital ya. Iya. Tapi kan investment lu kan ada di mana-mana, finansial, mindsetnya. Ya itu nanti bisa kita bahas ya. Jadi gini bro. Ketika waktu tadi lu bilang bahwa nyalek gagal apa segala macam, kok kayak agak nggak berbanding lurus sama yang nomor 4. Ini nggak apa-apa kontradiktif ya. Nomor 4 adalah popularity. Harusnya popularity itu kan berjalan bersamaan, berbanding lurus, tidak lawan arus, terkait dengan mungkin elektabilitas, mungkin awareness, hadir di mana-mana, nempel di kepala, inget, notice dan seterusnya. Popularity tapi kalah nyalek. Faktor X apa nih? Soalnya berapa kali kan? Gue ngikutin. 2 kali gue kalah, by the way. Bukan 3 ya? Itu gosip-gosip orang-orang aja nih. Gue tahu 3 lagi. Gue kalahnya cuma 2 kali. 2019 caleg DPR RI di Kabupaten Bogor dengan Partai Amanat Nasional. Iya PAN ya. 2024 caleg DPR RI Jakarta Timur PSI. Gue cuma kalah 2 kali. Gubernur Jawa Barat. Gubernur. Gue nggak maju. Hah? Cuman bakal calon. Karena nggak dapat dukungan partai politik kan waktu itu. Gue kemakannya karena lu maju untuk Sumatera Barat. Gue belum maju. Gue pertama kali nih gue mau maju pilkada ini, kota Tangerang ini. Jadi selama ini pertarungan gue legislatif, Pak. Gue belum pernah tarung eksekutif. Belum pernah tarung eksekutif. Eksekutif belum ya? Belum pernah.
Wah, ini klarifikasi juga ya. Kita taunya lu pernah Biasa, namanya Oh. juga media. Jadi gue nggak nyalain media juga, thank you. Yang penting gue diberitakan. Karena yang paling menderita di politik itu nggak diberitain sama sekali, Oh, Bang. itu parah. Jadi maksud gue, Coba gimana? Dirunut deh itu tuh. Di klarifikasi lah dengan Iya. kalah nyalek sama popularitas gimana sih? ya gue populer di daerah Cibinong waktu di Kabupaten Bogor. Karena kota. Oke. Karena gue pakai medsos toh. Gue Iya. pakai konten, gue pakai digital, gue pakai Instagram, gue pakai TikTok, ABCD, gue datang ke podcast, gue datang ke TV, gue datang debat Matan Najwa, ILC, ABCD itu kan gue datengin semua, Pak. Iya, tahu. Tapi di hari H gue nggak ada peluru. Emang harus pakai peluru? Hari H. Apa? Anda kenapa? Pakai sih. Pada akhirnya pakai. Setidaknya untuk Pakai. saksi suara di TPS. Setidaknya itu penting sih. Semuanya berarti lu mau bilang bahwa semuanya ketika di hari H itu serangan fajar itu pasti dipakai? Ada yang pakai, Oh, nggak semua dong. ada yang pakai, Nggak semua kan? ada yang pakai. Tapi itu kan tergantung play game masing-masing. Ini kan karena pileg itu pertarungannya tuh 200 orang, Pak. Satu dapil itu DPR RI itu 200 orang. At least 150 orang. Ya kan? Kita bertarung di satu daerah dengan orangnya 150 orang. Dan dengan modal tanpa biaya hari H, ya gue setidaknya nggak jelek sih suaranya, Bang. Dan gue habisnya dikit banget. Di DKI kemarin gue cuma habis 2M kok. Tapi suara gue hampir 60.000. Oh, 2M ya? Hampir 60.000. Tergolong kecil sih memang. Kecil banget, Pak. Lu Iya. tanya orang-orang di situ di atas 10 semua. Tahu. Heeh. Ya. Dan mohon maaf, gue di atas Mat Ali gitu loh. Yang Nasdem yang katanya habisan ratusan miliar gitu. Oh gitu. iya. Lumayan sih. Oh. Karena medsos. Karena ya. konten. Tapi kalau medsos misalnya air bumerang gara-gara kota besar doang, tier 1 doang atau first city doang gimana? Mudah-mudahan Tangerang nggak gitu. Sementara pemilih katanya konsumtif di paling banyaknya adalah rakyat yang Ya paling Enggak sih gitu. gini, kita kampanye itu kan tugasnya turun ke rumah-rumah warga itu mengurangi kos di hari H itu. Kos Hariah ya. Lu berkali-kali ngomong Kos Hariah. Gue penasaran. Lu mancing-mancing sih. Iya. Kos Hariah tuh memang hari H tuh lebih besar dibanding yang selama kita bertimeline menuju ke sana. Apa gimana sih? Kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di mereka, di rumah-rumah mereka tiap pagi hari menjelang ke TPS. Oh iya. Iya. Ini bukan obrolan bocah deh. Gue tahu Iya, dah. iya. Oke. Kita nggak pernah tahu. Tahu. Terus? Dan ya kita nggak pernah tahu penggalangan dari siapa gitu. Kan kita nggak bisa kontrol Berarti yang harus diedukasi adalah rakyatnya. masyarakatnya, dan kita harus mendorong KPU dan Bawaslu bekerja dengan benar dan mencari politisi-politisi yang nggak pakai cara gitu. Berarti gimana ketua KPU-nya? KPU Bawaslu sih gue kira harus didorong agak kenceng ya. Karena kalau seandainya ada tuh tangkap gitu. Atau satu lagi, gue punya ide lebih ke financial fair play, Pak. Gimana tuh? Ya dibatasin budget spending orang kalau kampanye. Oh, kayak negara. Kayak main bola. Iya. Kayak main bola. Basket juga gitu tuh basket. Iya, jadi basket kalau mau beli pemain apa segala macam ada cap gajinya kan. Iya. Nah sama, kalau seandainya setiap orang maju DPR RI maksimum 500 juta biaya kampanyenya. Oh, Lebih selesai. dari itu di disqualified, menang kita, Pak. Iya, selesai. Ini kan pertarungannya nggak fair. Ada yang habis 20 miliar, 25 miliar. Gue cuma 2M. Ya pasti menang lah yang 25 miliar. Iya juga ya. Jadi kalau saya nanti satu saat partai gue sampai di DPR, gue pasti akan memperjuangkan itu. Jadi orang-orang kayak lu, kalau mau jadi anggota DPR, tahu nih, oh maksimum budgetnya yang di spending 500. Ya gue punya YouTube dengan subscriber sekian, kayaknya value-nya tuh mungkin udah 20 miliar. Mau bisa pakai intangible asset? Ya pada akhirnya kan kita bisa ngukur. Oh, oke. Kan nggak semua 500 juta itu kan lu timpe untuk baliho semua, relawan semua iya, gitu. Iya, karena value-nya kan pasti ada juga. Tergantung conversion yang lu punya kan, Pak. Ya dari situ pertarungan jadi menarik. Orang-orang kayak lu tahu berapa sih gua harus habisin duit dok kalau pengen jadi DPR RI gitu. Sekarang kan teman-teman gue yang di luar tuh bingung mau masuk DPR berapa duitnya, nggak tahu. Gue bilang banyak duit belum tentu kepilih, sedikit duit belum tentu juga nggak kepilih. Gitu. Jadi terlalu banyak uncertainty kan. Jadinya orang investmentnya malas di politics. Kan investment butuh certainty toh, bukan uncertainty. Kalau seandainya cap-nya jelas, untuk jadi DPRD kabupaten kota maksimal budget spendingnya 200 juta, provinsi 500 juta, terus RI se-M deh misalnya.
Kan ketakar tuh, palingnya maksimal baliho dia paling cuman berapa gitu. Nah, udah ayo udah kuat-kuat. Iya, adu kuat-kuat turun ke warga, Pak. Iya, baru Tuh seru. Baru fair tuh yang kepilih. Karena dia tahu tuh ada biaya produksi yang dia keluarkan. Kalau misalkan dia cuma ngincer hari H. Iya. Nah berarti lu ketahuan hari H, iya. tangkap, disqualified. Harus ada keberanian kita ngomong begitu. Kok enggak ya kayak gini semua. Menurut gua. Tapi sayang aja partai gua enggak sampai DPR. PSI ya? PSI. Gua sih suara gua enggak jelek-jelek banget. Berapa? Di DKI 56725. Oh oke sih harusnya. Oke banget Pak. Gila ya. Kan tapi kan lawan siapa? Pak Hidayat Nur Wahid? Enggak, Pak Mardhani Alisera. Oh DKI-nya DKI. Oh kalau Jaktim gua. PKS Pak Hidayat Nur Wahid itu yang Jaksel, ada Armando. Ya? Oh, itu kan mutlak katanya ya. Iya mutlak. Gede banget ya. Gede. Tapi ya maksud gue PKS ya kuat lah gitu. Tapi kan PSI di Jawa Timur yang lebih rada Islami ya kita dapat segitu nggak jelek-jelek banget. Oh iya. Dan ya, lagi-lagi kalau seandainya financial fair play tadi diterapkan seru Pak. Cuma kan nggak bisa. Itu siapa sih MPR? Ya DPR lah bikin undang-undang pemilunya. Undang-undang pemilu jadi peraturan KPU, terus nanti Bawaslu-nya diperkuat. Seru tuh pertarungan. Kan masalahnya di politik kita ini unfairnya itu. Gue sih nggak tinggi-tinggi lah ngomong demokrasi ini itu. Coba aja fairness aja semua. Pasti seru. Cuma nggak bisa ya. Bisa kalau partai gue sampai parlemen. Wah gila. Dia ada partai. Gue sebenarnya nggak mau endorse PSI. Gue non partai. Tapi satu gue nggak mau politik praktis dan yang kedua ya ngapain gitu. Setidaknya ya. kita kesana pengen ada aturan main yang rapi Bang. Tapi anak-anak muda ini mau ngapain sih emang itu? Gue jadi gemes juga, gue keluarin juga tuh jadinya. Apa sih anak-anak muda ini mau ngapain? Nyampe parlemen tuh mau ngapain? Ujung-ujungnya sama aja Dok. Kalau gua yang paling penting aturan mainnya diperbaiki Pak. Aturan main diperbaiki, politisi yang masuk tuh jadi bagus. Politisi masuk jadi bagus, polisinya jadi bagus. Polisinya jadi bagus, pemerintahnya bagus. Pemerintahnya bagus, DPR-nya bagus, pasti dampaknya bagus ke rakyat. Gue udah coba semua Bang, iterasi semua problem di politik, demokrasi, dada ini. Bagi gue fairness itu masalahnya. Oh ternyata itu. Itu, gue coba. Gimana lu caranya mendapatkan hasil bagus, sementara sistemnya nggak fair? Gak mungkin Pak. Dan ini simple sebenarnya. Lu tinggal batasin budget spendingnya kandidat. Udah pernah diomongin sama siapa? Pak Pratik, Pak Jokowi, Belum. Kan harusnya beliau lebih senior. Belum. Pak Dasko. Belum. Kenapa nggak dibahas? Jangan-jangan subjektif anak muda doang lagi, jangan-jangan. Iya, karena kan gini, kita juga tahu, mereka juga melihat bahwa di politik itu mungkin ada isu-isu lain. Kan ini ijtihad kita. Ijtihad mereka mungkin beda. Gitu. Oke. Ya, ijtihad kita adalah bikin fair dulu Pak, baru enak nih partai kita bisa masuk nih. Gitu loh. Kalau nggak fair Pak, agak berat nih kita masuk. Ya toh? Kayak parliamentary threshold 4% misalnya. Iya 4%. Itu aturan dari mana ya? Iya, partai-partai yang ada di DPR lah. Berarti siapa? PDIP, Golkar? Ya itu. Tinggal abang sebut aja, silakan di googling teman-teman gitu. Padahal kan ada orang kayak Grace Natali, suaranya paling tinggi se-Jakarta Barat Pak, 190.000. Nggak sampai DPR. Iya toh? Gimana coba? P3 malah juga nggak masuk ya? Iya. P3 tuh ada satu calegnya 350.000 suaranya Pak. Baru mau gue bahas. Nah gimana tuh coba? Come on, bikin ini lebih fair. Kalau lu bikin ini lebih fair, baru enak kita tarung bos. Nah makanya kalau gua teman-temannya yang lu bilang, anak muda mau ngapain sih? Gua nggak berani ngajak teman-teman gua masuk politik. Karena ini belum fair. Kalau ini udah fair bro, ayo gabung. Enak Pak. Tapi emang apa harus muda? Semua yang udah senior juga pasti kan punya visi misi yang sama. Apa mau dia terlarut dalam? Nah, gua nggak tahu ya. Setahu ini udah berapa kali gue ikut pemilu. 2 kali pemilu nggak ada pembahasan untuk financial fair play itu di DPR. Tapi di anak-anak muda ini emang pernah bahas juga. Jangan-jangan nggak pernah bahas juga lagi. Di gua sih bahas. Di partai gua kan anti korupsi gitu kan. Pasti kita bahas gitu. Tapi kan mungkin narasi ini mungkin ya mengganggu establishment yang sudah ada sehingga susah mereka bertarung dengan fair gitu loh. Gue jadi inget, izin Pak Menteri, Pak Pejabat, Pak Ex-Menteri. Gue gak tahu lo punya tanggapan apa. Gue gak tahu kalau emang ini out of topic, silakan abaikan pertanyaan gue ini.
Pak Teten Mas Duki bikin Indonesia Corruption Cewek. ICW. Ya. W-nya apa sih? Watch. Pak Sudirman Said bikin Anti Corruption. Banyak lah dia. Dan isunya juga. Ya. Sekarang maju komisioner KPK juga beliau kan? Yes, daftar jadi ketua KPK, Pak. Iya, kayak ketua KPK bahkan dia ketua daftar. KPK. Ya, oke. Anyway, maksudnya kan orang-orang menyuarakan tentang anti korupsi. Tadi lu sempat singgung itu kan? Ya. Tapi ujung-ujungnya juga ditarik juga ke pemerintahan. Menurut gue, bebas pendapat. Pak Teten, PSS, Pak Sudirman izin. Ya. Akhirnya kan ada jadi Menteri SDM, Menteri Koperasi UKM, gitu kan. Menurut saya Pak, Bapak silakan salahkan saya kalau memang ternyata pendapat saya keliru. Menurut lo gimana? Jadi kalau udah ditarik, udah mau menyuarakan tadi lu sempat nyinggungnya untuk dalam hal ini konteksnya anti korupsi ya. Anti korupsi tarik staf susmen Sesnek. Anti korupsi tiga. Gimana dong? Ya dari dalam lah. Maksud gue kita cek aja apakah Pak Teten di Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Jujur kalau saya lihat sih beliau ya udah, berarti konkret dia. Ya rapih sih. Iya. Keren Pak Teten. Sama kayak Pak Sudirman juga. Iya. Dia dipecat gara-gara melawan Papa minta saham loh. Pak Setia Novanto. Iya. Ya. Berarti kan value-nya masih ada, Pak. Oh. Jadi maksud gua mungkin ya banyak lah ya orang salah sangka tentunya sama orang-orang yang mungkin dari luar masuk ke dalam membela pemerintah gitu. Nah, sampai orang juga salah sangka sampai gitu. juga obrolan kita ke sini. Tadi gua mau ngarahinnya ke sini. Iya, pada akhirnya ketika kita disalah sangkakan, bagi kita itu biasa, Bang. Karena kita selalu disalah sangkakan. Tapi yang paling penting adalah kita kerja aja dengan benar. Karena mending ya kita jawab dengan kerja aja. Makanya alasannya kenapa waktu kemarin popularitasnya atau mungkin nggak nyampe juga ke legislatif atau mungkin eksekutif. Eksekutif gue belum pernah coba loh ya. Sorry, Kali ini nih coba nih Tangerang. Iya, oke. Ralat legislatif gitu kan, tapi nggak kedengeran, nggak muncul karena memang takutnya lo khawatirnya difitnah, malah disangkanya jalannya pakai APBN. Ya, gue kan waktu ini gue cerita nih. Jadi gue itu jadi status Mensesnek itu dari 2021 Juli diangkat, Bang. Oke. Jadi kan Pilpres selesai Oktober 2020. Terus gue coba ikhtiar di Sumatera Barat sampai Maret 2021 atau April 2021 lah. Kan setahun. Dulu kan kampanye lama, nggak kayak sekarang cuma 2 bulan. Dulu kan kampanye itu bisa bertahun-tahun. Bisa 8 bulan, 12 bulan. Menderita lah politisi. Ketemu Natal, ketemu Tahun Baru, ketemu puasa, ketemu Idul Fitri. Ketemu semuanya, Pak. Maulid ini itu pangpung gitu lah duit keluar itu kan. Iya. Nah, selanjutnya gue itu sempat keluar nih, Bang, dari status Mensesnek ketika gue diperintah untuk nyalek di 2024 bulan Oktober. Gue mundur tuh karena gue nggak mau merepotkan bos lah, Pak Menteri gitu, Pak Pratik terutama Mensesnek kan. Jadi gue bilang, Pak, saya mundur aja, saya bilang, daripada nanti kalau saya menang saya dianggap bapak yang berperan, kalau ya saya kalah bapaknya juga malu, saya bilang kan. Akhirnya gue mundur dari status Mensesnek. Boleh? Ya kenapa nggak boleh? Kan mengundurkan diri. Okay. Mengundurkan diri. Iya. Ya mengundurkan diri. Kampanye lah gue di Jakarta Timur. Dan gue nggak mengerjakan tugas gue itu. Maksudnya ya karena gue udah mengundurkan diri, gue nggak debat-debat lagi, Bang, bener. Jadi gue nggak debat-debat lagi sejak Oktober 2024, Pak. Sekali 2 kali lah paling. Nggak kayak gue dulu di 2019 deh. Kenceng banget. Iya. Cuman sekali 2 kali. Kalau saya udah yang lain udah nggak bisa wakilin Prabowo Gibran, akhirnya gue ngewakilin lah. Ya inilah juggling bola aja lah gue kan. Karena fokus gue lebih ke memenangkan PSI di 2024 nyalek. Nah habis itu selesai nyalek itu kan bulan Februari 2024 dan akhirnya PSI nggak lolos parlemen. Jadi nggak ada dari kita yang sampai ke parlemen walaupun suaranya banyak. Nah akhirnya gue kebetulan istri kan di luar negeri, Bang, di US dan anak gue di US. Jadi ya gue datang ke Pak Menteri minta izin, Pak, saya mau pulang ke rumah. Gue kan sebenarnya merantau nih, Bang. Rumah gue di US tuh. Istri sama anak gue. Oke. Iya kan? Kan gue lagi merantau ke sini nih. Iya. Okay. Jadi gue pulang. Saya mau pulang ke US. Walaupun ya gue sendiri di sini. Istri gue 1 di sana. Anak gue 2 di sana. Sekolah 3-3-nya. Istri gue PhD di UC Davis. Oke. Dan anak gue 2 lagi sekolah lah di sana. Usia 8 tahun sama 3 tahun lah. Cewek semua, Pak. Waduh. Ya kan? Habis itu ya gue pergi pulang. Pak, saya mau pulang, Pak. Idul Fitri di US. Di rumah, gue bilang kan. Bagi gue rumah gue kan di sana sebenarnya. Ya karena memang domisili tetap di sana kan. Iya. Jadi akhirnya
dibilang Pak Menteri, ya udah nggak apa-apa, balik lagi nggak katanya. Ya mau kangen-kangenan Pak, setahun Pak nggak pulang ke rumah, nggak ketemu istri sama anak gara-gara pemilu, gue bilang kan, dan persiapan pilpres dan persiapan pileg dan lain, gue bilang. Terus dijawab sama Pak Menteri, staf sus masih kosong tuh kata dia kan, karena aku tinggalin kan sebelum nyalek. Terserah Pak Menteri lah Pak, yang penting saya ketemu keluarga saya dulu, saya bilang. Tapi ya gue berangkat, nggak lama di situ tiba-tiba gue diangkat lagi jadi staf sus Mensesnek. Oh, karena alasannya? Nggak tahu gue. Oh, itu Anda value sekali ya berarti. Itu kan itu kan political appointee. Gue nggak tahu, gue nggak, pas ditanya mau staf sus kosong tuh, terserah Pak Menteri aja, yang penting saya pulang ke kampung ketemu istri sama anak, saya bilang. Anak muda yang kayak begini gitu juga berarti ya. Ya mungkin kepake secara tool set, skill set. Mungkin. Pidato yang dulu siapa? Pak Presiden? Ya rame-rame lah. Enggak, jujur. Ya ada bagian masing-masing lah. Bagian lu apa? Ya ada menulis, ada nyiapin pointers, ada ngejawab dan menjelaskan statement presiden juga ada. Kita bahas karirnya seru tuh, Dok. Iya. Ya? Kan nyambung nih, penonton gue juga pasti pengen tahu. Iya. Akhirnya gara-gara udah kebahas mengenai staf sus, Mensesnek dan seterusnya, gue jadi penasaran sih sebenarnya karir menjadi staf khusus Mensesnek lah, atau mungkin kementerian lah, kan banyak menjadi staf sus ya. Banyak. Masing-masing punya 5 lah bang setidaknya. Iya. Nah, gue berangkat dari pertanyaannya cukup ekstrimnya gini. Yang biasanya lu nyerang Pak Jokowi. Atau gimana cara menanggulangi karena lu ngejaga benteng pertahanan, penguasa lo jaga, berarti kan lu harus mengcounter balik kan? Iya. Orang-orang yang benci sama Pak Jokowi. Iya, bisa jadi teman-teman gue dulu. Iya. Ya itu tuh. Ya Allah, ini karir lu ribet banget ya berarti ya. Ceritain dong, mungkin ya singkat-singkatnya, cuma mungkin prosesnya juga. Gue pengen tahu apa sih suka dukanya menjadi staf khusus kementerian gitu. Ya kasarnya gini bang. Ini kayak kita punya restoran. Oke. Owner restorannya namanya Pak Jokowi. Ya. Kepala chefnya namanya Pak Pratikno. Mensesnek. Asisten chefnya ya mungkin deputi, terus juga internal PNS atau staf khusus lain. Gue waiters. Gue waiters nih. Okay. Karena gue kan staf khusus Mensesnek bidang komunikasi dan media, Pak. Oke. Kalau makanannya dikomplain, yang kena lu. Aneh yang dihajar, Bos. Terus. Iya kan? Ya. Jadi kalau seandainya gua salah, asisten chef datang beresin. Oh iya, maaf tadi makanannya begini begitu. Pahit-pahit makin viral, ownernya minta maaf. Atau ownernya ngasih statement, ya nggak sih? Iya. Ya toh? Jadi kalau menurut gua, ya tugas kita sebagai orang yang di depan adalah memastikan bahwa kalaupun salah, itu ada yang benerin. Pak Pratikno. Tapi kalau Pak Presiden salah, itu udah susah sekali kita. Iya lagi. Gitu loh. Jadi simpelnya kerjaan gue begitu, suka dukanya. Lebih banyak salahnya apa bener ya? Sejauh ini sih gue gak pernah ditegur ngomong apapun ya. Oke. Save rate-nya 100% kayaknya. Wow. Ada ataupun gak ada brief dari Mensesnek, gue udah tahu apa yang harus gue jawab sih bang sebenarnya. Wah, jadi ini Tangerang Kota. maksud gue itu latihan bang, latihan. Itu karena latihan. Karena gimana bang, gue tuh debat-debat itu sejak mahasiswa bang. Jadi sebelum gue ketua BEM UI 2012, 2011 itu ketua BEM Fakultas MIPA. 2010 itu gue ketua HMD Fisika UI. Gue kan jurusan gue fisika loh bos ya. Gue bukan politik, bukan komunikasi. Jurusan gue fisika pak, MIPA. Gile. Ya. Nah habis itu kerjaan gue kan tiap tahun kampanye pak, debat. 2010 himpunan, 2011 debat di BEM Fakultas, 2012 debat di BEM UI, 2013 gue maju ketua PPI Inggris. Ya, menang. Dan debat lagi tuh. Terus 2015 gue pulang dari Inggris, gue maju ketua Iluni UI pak. Lawan gue Muldoko, Fahri Hamzah waktu itu. Top 3 gue. Ya kan? 2016 gue kampanye ketua alumni gue punya yayasan beasiswa. 2017 gue kampanye apa gitu. 2018-19 gue kampanye pileg. Itu kan debat aja isinya semua. Wah ini, maaf nih, warga yang mukimnya di selatan pindah ke kota kali ini. Maksud gue? Ya bukannya apa Dok. Sorry banget nih Dok. Ini gue agak tajam nih. Izin abangku. Kan selama ini kan taunya kan kalau gue mau lihat nantinya wali kota gue siapa. Ya, meskipun ada selatan sama kota beda ya. Iya.
Tapi kan mirip-mirip ada Tangerang juga Iya, depannya. betul. Ya kan, soalnya ini polemik sekali gitu loh. Maaf nih, gue agak ngasih Iya. tahu dengan figur-figur dan profiling si masyarakat dan si pemilih. Ya. Lu siapa? Latar belakang lu apa? Ngapain Ya, lu? pasti. Begana begini. Pasti. Kenapa tiba-tiba? Kok Ya. belajar pas udah jadi? Saya mau belajar kan, saya juga sambil belajar. Enggak. Stand up Gue udah com- belajar di Setnek ngurusin semua kabupaten kota. Sampai stand up comedian senior, Panji juga bersuara. Iya. Maksud gue juga sempat keikut tuh, Dok. Sempat Iya. kayak kenapa jadi begini ya? Profil-profilnya ya. Terus tiba-tiba gue ke masukan setan gitu kan. Oh, ini jatah kali ya, dulu pernah nolong yang kemarin nih. Ini jatah. Bang, kalau kali ya. jatah mungkin nggak perlu tarung bang, udah dikasih bang. Iya, maksud gue. Oh. Tapi ternyata masih ada. Maaf nih, Dok. Iya. Ternyata masih ada orang yang mau coba nekat maju, tapi latar belakangnya jelas. Maaf banget. Gue tadi mikirnya tuh udah nggak ada lagi orang yang benar, sehat, nggak ada lagi udah, nggak ada yang waras. Apa nih tiba-tiba nih muncul? Ada yang komen-komen minimal mandi. Gue bilang, dalam hati gue, iya lagi lu wakilin gue banget. Bang, tapi ini Ternyata masih ada ya, Dok. Gue pikir karena jatah. Gue kesel banget. Akhirnya gue ngomong juga di sini nih. Masih ada orang yang serius ya ternyata ya. Ya gila bang, Apa lu mau ngomong apa? apa alasan gue sedih? Gue pernah kalah. Pak Prabowo kalah berkali-kali bang. Gue Iya. berapa kali? Ya, Baru tapi- 2 kali. Iya, tapi lu maksud kenapa kata gue kan? Ngerti. Maaf banget nih, Ngerti. rakyat gue tuh udah seujon sama lu pada. Maaf banget nih, terserah lu suka gak suka. Gue gak nyebut orang nih, aman gue. Udah seujon kayak kesana tuh kayak, aduh ya Allah, komen-komen lu baca gak sih? Baca kan? Gua nih perspektif Baca gue kan? ya. Gue sebagai talent yang sama kayak dia lah. Iya, kayak negaranya mau dibawa kemana sih? Udah Ya, kayak gitu. Dia kan teman gue lah, orang yang kita maksud ini. Yang gue nanti yakin di komen ini orang-orang pasti berpikir ini Bang Dery sama Bang Faldo ngomongin siapa sih? Iya. Tapi bang, jujur aja bang, bagi gua bang, dapat rekom Gerindra itu bukan hal yang mudah bang. Coba aja, abang pasti kenal beberapa teman-teman politisi, Oh, banyak. banyak toh. Banyak. Coba tanya ke dia, coba dapat rekom Gerindra bisa nggak dengan mudah? Even Bang Panji pun, kalau mau jadi pileg nih misalnya, ini misal ya tiba-tiba Bang Panji pengen jadi wali kota dari di mana misalnya, atau dia kampungnya di mana ya? Bandung misalnya ya, karena dia kuliah di Bandung dia. Coba aja dia dapat Gerindra. Belum tentu. Belum tentu pak. Masa sih? Dia orang bisa dapat kawan gua nih. Lu bakal buka gak sih dalam-dalamannya rahasianya apa? Kenapa? Gua nggak tahu karena dia mungkin membantu Gerindra udah lama, atau mungkin dia bagian dari kampanye Prabowo Gibran, dia MC di beberapa acara. Tidak segampang itu Ferguson. Kalau kata-kata yang Gilmar itu tak segampang itu dapat Gerindra itu. Nggak gampang. Pada sekolah lagi ya? Iya, pada akhirnya Pak. Pada akhirnya banyak sekarang politisi-politisian tuh lagi mencari rekomendasi Partai Gerindra. Kenapa? Ini partai penguasa dan menang Pak. Dan dia orang dipercaya, berarti dia ada something. Gue lebih bersyukur lagi, gue jadi calon wali kota disuruh sama Partai Gerindra. Kawan gue itu jadi calon wakil wali kota. Oh iya. Dan gak segampang itu Pak. Untuk orang-orang kayak kita berdua yang dalam tanda kutip tidak disukai oleh teman-teman kita, mungkin. Tapi kita tetap diuji gitu loh Pak. Kan ujian juga buat dia itu. Atau ngambil rekomendasi dari partai besar, nggak melulu dengan berapa lama dia bantu, tapi menjaga rahasia kartu as. Kalau menurut gue ya, gue ngeliat di kampanye kok tiap hari keliling konten. At least dia mencoba Pak. Dia nggak cuma pakai popularitas dia, pasang foto di mana-mana. Dia turun ke pedagang, abang-abang, pemain bola, ABCD. Gue lihat dia konten-konten di bawah pasar jembatan flyover Ciputat sono gitu kan. Nonton gue juga. Setidaknya dia mencoba Pak. Kalau masalah kapasitas itu soal lain. Itu ada banyak tim yang bisa support dia. Iya. Tapi mendapatkan rekomendasi Partai Gerindra Pak, yang hari ini adalah bagian dari partai penguasa, menurut gue nggak segampang itu. Iya, gue cuma ini aja sih bro. Cuma ngelihat bahwa dari sudut pandang rakyat, ya memang udah harus ya udahlah taat sama pemerintah. Ini ideologi gue ya, terserah lu mau suka apa nggak suka. Ya udahlah, gue udah tertakdirkan, Allah takdirkan negara lahirnya di negara demokrasi. Mau ngapain juga mau berontak Iya. lu, kan gitu kan poinnya Betul. kan. Makanya gue melihat bahwa kayak terus kami harus ngapain. Sudut pandang itu sebenarnya mau gue gali. Suka nggak suka dengan tayangan ini terserah. Tapi intinya adalah terus kita harus ngapain. Ayo udah, oke lah, ikut coba arus. Pas ngeliatin, bagaimana cara lu menyikapi bahwa ternyata kenapa akhirnya muncul bahwa kayak kenapa orang-orang beranggapan ini figur-figurnya udah negara ini kayak nggak jelas mau dibawa kemana. Meskipun ternyata masih ada orang yang tadi gue baru tahu dari mulut lo langsung sih barusan kayak oh wow,
Panggung ke panggung ya, debat ke debat ya. Debat ke debat kontes sih, ke Bang. kontes ya. dan Makanya pas seterusnya. 2019 tuh lancar aja Bang. Ya, Tiap tahun latihannya. Ya. Oke, apa yang mau lo kasih feedback gue kalau sudut pandangnya Ya. jangan memang orang yang udah berkecimpung di dunia politiknya, Ya. tapi orang-orang yang baru itu tuh yang akhirnya image bahwa nih ngapain sih negara kita jadi negara komedi, negara lawak gitu. Maksud gue apa tuh? Ya kadang-kadang kita juga bias pada akhirnya Bang. Bias popularitas kan. Partai politik kan pada akhirnya Butuh dong. Iya butuh talent Oke. populer. Oke. Tapi kan politisi yang populer nggak banyak. Iya. Jadi yang banyak lebih populer kan bukan politician, Ya, ya kan? Karena mungkin politisi nggak jago mengelola popularitas. oke. Mungkin jago secara kapasitas tapi nggak populer. Kan ini rumit. Sementara ini ada kampanye yang pendek, mungkin perhitungan beberapa partai waktu nggak cukup sehingga ini orang yang dipercaya untuk bisa mendampingi mantan wagub DKI yang udah punya experience menghadapi dinasti di situ. Golkar, Iya lagi. ya kan? Oh. Jadi ya maksud gue ya tugas kita adalah ya jangan patah hati, jangan apatis, mau nggak mau. Karena opsinya cuma dua nih. Opsinya cuma dua ini nih. Satu begini, satu begono, gitu kan. Kalau kita patah hati ya selesai. Kayak Bang Dery tinggal di Tangsel. Kalau Bang Dery patah hati, ya mereka akan tetap dilantik, Bang. Iya Mereka juga akan tetap jadi wali kota di antara dua ya. ini. Iya. Gitu loh. Kalau kita patah hati semua nih misalnya ya, negara akan tetap berjalan dengan kita patah hati atau enggak gitu loh, Pak. Iya, Kita iya. mau ngapain gitu loh. Ya makanya kalau menurut aku patah hati itu jangan. Apatis jangan. Kritik aja, hantam aja. Tapi secara substansinya, misalnya programnya begini, begono, ya nggak masuk akal loh gitu misalnya. Kenapa enggak gitu loh? Karena kalau kita patah hati, mereka akan tetap dilantik, pemilu tetap berjalan, kita nggak ke TPS, kita boikot, maka tetap ada pemenangnya pemilu ini, Iya betul. iya kan? Iya. Terus kita mau ngapain? Tiba-tiba di antara ini nih tetap jadi aja. Tunggu 5 tahun lagi. Lu pindah ke warga negaraan gitu. Ya opsinya ya lu hadapi gitu. Nah, syukur-syukur nanti kalau ada yang bagus lu support, jangan lu habisin di politik. Gitu loh. Jangan malah lu jadi yang paling depan ngantemin orang-orang yang lu kira bagus karena lu mungkin kecewa dengan pilihan politiknya gitu. Karena nggak segampang itu juga bagi kita gitu loh. Yang kita yang membunuh bibit-bibit baru ini gitu. Oh iya, tanpa sadar ngebunuh ya? Hah? Tanpa sadar. Tanpa sadar. Karena mungkin dulunya pernah bela ini. Iya. Yang ini Padahal kan kita bertahan di sini survival of the fittest-nya, adaptifnya kita juga mesti diasah dong. menarik tuh. Kalau gitu coba klarifikasi deh, Dok. Ketika waktu dulu kan lu udah sukain nama pendukungnya Pak Prabowo Sandi. Iya. Bapaknya dulu deh Prabowo-nya. Mm-mm. Begitu lu kelar, ini kita masih ngomong karir ya. Iya. Begitu kelar konsekuensinya adalah lu pindah ke Pak Jokowi, tapi juga kayaknya mungkin Pendukung Pak Jokowi masih keke sama gua. Gila, berat banget karir lu ya. Terus, iya makanya setiap izin ya, setiap lu posting kan gue cek komennya. Gue nggak tahu ya mayoritas apa imbang ya. Yang nge-hate juga banyak ya. Oh, gua pindah dari Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Itu gua kehilangan followersnya 180.000 kok, Bang. Tuh kan. Iya kan? Iya, media sosial polarisasi, Bang. Mau gimana? Oh iya. Ya kan? Jadi kalau ya dia kan mengikuti gua karena dia suka posisi gua. Terus Tapi, gimana? ya jangan sukai aku karena posisiku, sukai aku karena value-ku. Kan gitu harusnya. Yang dibawa Valdo apa gitu loh? Kebaruan, cara pandang baru gitu. Kalau posisi ya berarti fans club. Untungnya gue nggak mengelola fans club, Pak. Lah yang main futsal? Ya maksud gue tidak mengelola mereka sebagai fans gue. Oh, oke. Ya mau follow monggo, unfollow silakan. Yang penting gue tetap jalan di politik gitu loh, Bang. Ya mungkin hari ini lu cocok sama gue karena posisi gue sama kayak lu. Tapi kalau posisi gue beda, lu nggak cocok sama gue, nggak apa-apa. Yang penting lu jangan benci gue, itu aja. Tetap sisakan ruang pada akhirnya, oh kayaknya Valdo nanti one day akan bareng lagi sama gue gitu loh. Emang mau ngapain sih maksudnya? Baru-baru tuh apa sih maksudnya? Apa tuh? Pembaruan lah. Mau ngapain? Mau diapain lagi? Ya Iya. kan, coba ini kita clear di sini ya. Ya. Coba, ya bukan challenge sih, tapi kan gue juga mungkin minim lah di politik. Iya. Tapi kayak mau ngapain? Baru-baru tuh dibaruin mau ngapain? Ya misalnya sekarang zaman Coba. berkembang. Coba pengen tahu gue. Zaman berkembang, Bang. Nah. Ya efisiensi menggunakan teknologi. Oke. AI misalnya, itu kan harus di-implied ke government.
Ya kan? Kedua, dunia lain udah maju lebih cepat. Disrupsi terjadi di dunia usaha jauh lebih cepat dibanding di politik dan pemerintahan. Oke. Kita sering mendengar pemerintahan selalu tertinggal sama dunia lu, Iya. ya kan? Iya. Ya kan? Gimana caranya pemerintahan nggak ketinggalan sehingga lu ngomel-ngomel terus kan ke pemerintahan pada akhirnya. Oke. Kenapa? Karena aturannya masih lama, peraturannya masih lama, mau ubah ini harus ubah undang-undang dulu, ya kan? Harus ubah perda dulu dalam konteks kota, Iya lagi. ya kan? Iya lagi. Soal approach misalnya, emang pernah lu lihat wali kota atau wakil wali kota ngasih nomor handphonenya di spanduk gua kasih nomor handphone gua, yang lu WA ini. Iya. Iya. Buat apa itu nomor? Iya, itu nomor ada di spanduk gua. Baru mau bilang, ala paling itu nomor-nomoran. Enggak bang, nomor gua bang nih ada 1.000, 2.000, 3.000 orang nih yang WA. Kadang tuh bang ada yang WA video call gua jam 8 pagi. Halo bos, gua ngopi ya. Oke bro, gua kerja dulu ya. Gitu aja. Tapi bisa sedekat itu ya? Ya kenapa enggak? Kan itu yang baru, ya kan? Kan harusnya kan lu cuma numpang suaranya doang, habis itu ditinggalin. Ya itu yang lama. Oh itu barunya. Gua itu bukan politisi Jadi, muda bang. lebih dekat. Gua itu politisi baru. Gua tuh nggak mau dibilang politisi muda. Iya, iya. Tapi lagi. gua itu politisi baru. Baru ini cocok nggak? Baru udah pasti muda, tapi muda belum tentu baru ya. Yes. Oh iya. Jago bisa pemain pelawak udah pasti bisa main sinetron, tapi pemain sinetron belum tentu bisa ngelawak. Exactly. Oh iya. Gitu pak. Oh itu iya juga ya. Maksudnya gaya-gaya kelamaan birokratif. Iya. Ya keren sih, tapi maksud gua sekarang nih eranya video short. Sekarang eranya anak gue tuh juga gampang banget teralihkan gitu loh. Makanya gue batasi gadget. Itu kan penting ya, karena Iya, banyak konten kreator betul. nih out of topic dikit ya. Iya. Hati-hati, sekarang udah eranya cepat, shorts. Apa hubungannya sama parenting? Tiba-tiba nih orang ada personal brandnya parenting sekali gitu. Iya. Kemudian dikasih tahu pengalihan ini, pengalihan itu lebih cepat. Jadi orang tuh lebih banyak bosan apa segala macam maunya. Yang pendek-pendek. Iya, nih analogi lainnya adalah gue pernah cerita juga kabel stick PS anak gue putus ujungnya, tiba-tiba dengan enaknya, ayah beli lagi dong, sabar proses lah. Udahlah nggak usah lama-lama kan bisa pakai ini, handphone gue dibawain. Iya, Suruh langsung beli, buka, langsung check marketplace. out pak. Iya gitu gila, gue bilang, hah dulu gue tuh muda tuh sabar. Apalagi tuh, dunia makin cepat tuh. Iya lagi. Dan anak lu akan diurus sama mesin pemerintahan yang lambat bergeraknya. Pusing gak lu? Iya lagi. Ya bagi gue sih mungkin ini nggak bisa terjadi cepat ya perubahannya. Tapi gue juga kerja untuk anak gue besok kok. Pas anak gue pulang ke Indo, setidaknya dia nggak ngelihat kotanya hancur. Berarti salah di mana dong kalau sekarang? Apa? Sekarang 5 tahun misalnya belakangan ini Oh tetap kalau tanya ke gue fairness dalam untuk supplier para politician Pak Jokowi pemilu. kenapa nggak benahin fairness? Ya mungkin ada prioritas lain sih kalau gue kira ya. Nggak, lu nggak boleh normatif. Lu tentang staf sus mensesnek begitu amat jawabannya. Iya kan gue lagi kerja. Kepancing juga jawabannya dia nih. Oh, lagi kerja. Iya lagi kerja nih. Iya mungkin ada prioritas lain. Apa tuh prioritasnya? Iya menjaga keberlanjutan pemerintahan gitu. Karena transisi ini mungkin biar smooth gitu loh. Nah, nih sekarang gue tambahin nih biar lu makin gedek gue tahu nih. Gue tambahin nih dari ideologi gue kalau gue. Gue bukan politisi, tapi gue dari ideologi gue. Bro, penguasa kenapa harus kita taatin? Kenapa nggak boleh kita berontakin? Lu jadi RT aja puyeng. Iya, Berapa betul. rumah, berapa kepala. Betul. Penguasa itu tahu maslahat mudorot. Jadi ketika kita coba gas, mungkin kayak main balon, pencet sini gelembung di sini, Iya. pencet sini gelembung di sini, nggak bisa lu mauin lu mau apa mau, ayo langsung rapi, bersiap, hormat, brak pecah tuh balon. Ya mungkin kalau gue dari gambarannya seperti itu. Gue setuju sih. Pada akhirnya kan ada prioritas. Di politik pun ada fikih siasa sebenarnya kan. Ada fikih prioritas. Lebih baik meninggalkan sepenuhnya atau tidak meninggalkan sepenuhnya. Itu kan bisa kita pelajari pilihan-pilihan itu. Kalau tahu fatwa atau Ya kan gue baca juga pak. Itu kata Ustadz Muflis Safitra waktu gue nanya fatwa, Ustadz boleh nggak ambil kerjaan ini? Karena mungkin halnya mungkin di ranah-ranah boleh mubah gitu ya, tapi agak rancu, takutnya syubhat. Ya udah, Ustadz Muflis Safitra, hafizahullah, semoga Allah jaga beliau, mengatakan bahwa dari Syekh Sa'ad Sastri ya, gue lupa ya, mengatakan beliau kata Syekh, kalau kita nggak bisa masuk sepenuhnya, kita jangan tinggalin Jangan sepenuhnya. sepenuhnya. Ya itu. Masya Allah.
belajar juga nih. Ada padangnya Anda ya? Enggak. Saya dididik PKS, Pak. Kok nggak ke sana? Iya. Kok nggak ke partai itu? Ya, mungkin nggak cocok sama skemanya aja sih. Belum cocok. Tapi gue butuh PKS sih untuk pilkada ini. PKS, I love you PKS. Respect. Baru mau selalu. Hati-hati lu. Jakarta Respect Tangerang PKS. kuat lu dia lu. Ya alhamdulillah gue udah ketemu PKS lah. Udah ketemu? Udah. Anak yang pulang katanya. Kan Kaisang gue di juga ya? PSI kan. Iya PSI. Kaisang juga ketemu Pak Kaisang, gimana ceritanya sih? Iya nggak ada masalah kayak sama PKS. Iya. Ya kan maksud gue. Ya kita sih respect kok sama PKS. Pemenang di DKI. Masa kita datengin? Kan lucu gitu. Kita pengen coba nih di DKI ngeliat peluang PSI. Terus ada yang nomor 1. Ya kita sowan. Bro gimana caranya bro? Setidaknya itu kan pertanyaannya. Oke. Pak Ustadz, Pak Presiden, Saiku, apa caranya nih? Gimana nih? Kita ada 8 nih, Bapak ada 10. Kan gitu. Siapa nih yang mau kita dukung? Gitu misalnya kan. Obrolan politik. Kalau obrolan antar partai, halo Pak Saiku, saya Kaisang, saya ketum PSI, saya ingin memperkenalkan staf tim-tim saya nantinya, mungkin kita bisa kolaborasi di beberapa pilkada gitu. Dan Kaisang kan ketua umum, dia setara sama Pak Saiku, setara sama Pak Prabowo, setara sama Pak Erlangga loh. Oh iya ketua umum ya? Ketum gua itu, Iya. top itu. Apalagi ilmu-ilmu dari bapaknya. Gila, Pak Jokowi. Tapi itu bang, maksud gue memang pada akhirnya pemerintahan yang tadi lo bilang gitu, itu akan terus berjalan dengan kita taat atau tidak taat pun gitu loh. Iya kan? Dan mending kita taat aja sekalian gitu. Kalau nggak taat mau ngapain? Mau demo terus? Monggo aja. Pemerintah tetap berjalan. Jadi maksud gue bang, gue termasuk orang yang juga cukup hati-hati ngajak orang masuk politik. Karena kan gue nggak tahu interestnya apa, kepentingannya apa, isu yang dia punya apa, keresahannya apa. Kan gue juga nggak bisa ukur. Tapi gue percaya asal ada fairness dalam kompetisinya, aka pemilu ini, itu pasti bagus-bagus masuknya bang. Susah. Nggak tahu sih, gue juga nggak boleh ya karena semua atas izin Allah gitu. Tapi hitung-hitungan matematika manusianya tuh kepentingannya banyak bro. Iya kalau yang susah itu biasanya baik tuh bang. Cuma ya dari profil masyarakatnya juga. Kan makanya Panji kan waktu itu pernah duduk di sini, makanya dia bikin apa namanya Dim show-nya? Mensrea. Nawa itu kalau kita tuh. Iya, nah makanya saya bilang kok nggak nawa itu bang, mensrea dong, kan niat kan. Penontonnya terprofil ya kalau gitu ya. Nah, yang harus diedukasi masyarakatnya itu. Ya banyak sih bang, masyarakatnya, partai politiknya, politisinya, dan ya penyelenggara pemilunya gitu. Menurut gue sih harus. Karir di dunia perpolitikan, Mensesnek, Valdo luar biasa ya. Wah, gue bertahan aja sampai sejauh ini alhamdulillah bang. Dan kapitalnya kan juga harus kuat. Nah maksud gue gimana cara lo dapetin duitnya? Kapitalnya lo ada investment apa gimana sih? Ada usaha? Ya gue sih pada akhirnya dulu tuh sebelum berpolitik kan gue bisnis ya sama teman-teman di PAN. Adalah tabungan dikit-dikit. Apa industrinya? Oh, gue coba semua bang, waktu itu masih muda. Gue tuh masuk itu secara serius tuh usia 27, 28 lah. Gue kan balik tuh usia 24, 25 lah kalau nggak salah gue tuh ya. Ke Indo dari London. Habis itu gue coba perumahan, gue coba manufaktur, gue coba F&B, gue coba jasa, gue coba banyak lah. Kita ekstraktif kayak kelautan gitu, nanam rumput laut lah sama teman-teman tuh waktu itu. Cukup lah pengalaman, ngerti lah gue how to do the business. Habis itu kan gue exit ya, dan gue sih living cost gue nggak tinggi sih pak. Berapa sih? Ya bayangin aja keluarga, anak 2 masih kecil-kecil. Gaji Mensesnek berapa? Status? Ya lumayan lah. Ya kan boleh dibuka, cuma gue lagi mager nyari aja. Kan transparan doang sama rakyat. Status Mensesnek itu ditambah tunjangan-tunjangan tuh 50-an lah bang. 50-an ya? Sebulan. Gak banyak. Terus yang lainnya ukuran value gua digebukin di Indonesia. Iya juga ya, 50 juta doang ternyata ya? Tuduhannya yang banyak. Apa tuduhannya? Ya apalah inilah, kan gua gak ngambil komisaris loh by the way. Masa lu gak dapet? Enggak. Tapi ditawarin? Ya ada tapi gua enggak. BUMN?
Ya tapi gue enggak lah. Apa BUMN apa industri? Gue mau fokus kerja aja jadi. Industrinya apa BUMN? Ya ada lah beberapa offering. Tapi gue biasa aja sih. Gue kayak udahlah Pak, saya kerja aja yang benar. Mungkin Bang karena gue pengen kerja benar, Allah ngasih berkah. Masya Allah. Tangerang itu. Sebegitu tertinggalnya Tangerang dalam tanda kutip. Makanya kenapa lu? Enggak, kalau gue kan ya sama aja Bang kayak kita bicara karir di politik ya Bang ya, bahwa kita politisi ini kan kader. Kalau di kantor karyawan. Kalau seandainya kita karyawan, disuruh bikin cabang kasih solusi di Subang misalnya, berangkat kan? Oh berangkat. Iya kita kader. Iya. Disuruh kerja untuk partai saya di Tangerang, berangkat. Terus kapitalnya? Nah, gue penasaran nih, kenapa tadi gue gali dari... Karena gini, kalau di politik kan banyak mekanisme pendanaan, financial. Oh jadi nggak pakai duit pribadi? Ya ada lah duit pribadi, nggak mungkin nggak. Iya. At least bootstrappingnya kita lah. Tapi ketika dia ngelihat survei kita naik, dukungan kuat, pasti investment masuk, donatur. Harapan donatur, returnnya apa? Macam-macam sih. Apa ROI-nya? Ya pasti dia pengen lah kalau dia punya invest di politisi muda yang pada jadi wali kota. Mungkin kalau dia ada urusan gampang, tapi tak segampang itu. Kok bisa jamin itu? Ya gue ngedealnya sama mereka gitu. Lu yang minta macam-macam lu. Oh, ini sehat nih, bersih nih. Bukan karena gue depan lu ya. Iya. Gue pikir tuh langsung stigmanya kayak, oke. Tak segampang itu. Kau kendalikan aku. Mau bantu aja. Kalau nggak usah gitu gue mah. Kan gue LCC Bang, low cost campaign. Kata lu berat hari H. Iya kan karena gue nggak pakai itu kan gue LCC modenya low cost campaign kan. Apa terus gimana cara alokasi budgetnya? Ya Kalau udah gitu- turun aja terus tiap hari ketemu warga, salam, cium tangannya, kasih kaos, kasih kartu nama, ibu nih nomor handphone saya, kalau ada keluhan hubungi saya, tangtung masuk Bisa. gang keluar gang bisa itu. Agak ini dong, beda topik bentar. Gara-gara keinget masalah turun. Primus Justisio. Wah itu yang ngalahin gue di Bogor. Kan kita nggak kelihatan ya. IG-nya kayaknya nggak punya. Apa korelasinya? Timnya bagus kayak. Oh gitu. Tapi pernah turun, sering. Ada turun dia, ada. Bang Primus gue respect sama dia. Apa karena Karena gue merasa dia deserve lah menang di atas gue karena duitnya lebih banyak waktu itu habisnya. Menurut gue. berarti dia nyerang Fajar? Gue nggak tahu. Tanya dia aja. Oke. Bang Primus ditanya Bang Deli nih. Oh, tapi ya, berarti kalau low cost itu turun. kuncinya. Turun. Kalau nggak mau turun, capek, punya duit. Ya bisa jadi formula simpelnya begitu, tapi tidak menjamin juga. Kenapa? Yang pasti dalam politik adalah ketidakpastian itu sendiri, Pak. Ada nggak yang low cost nggak turun menang? Nah, ada nggak lo? Matrixnya begitu coba. Jarang sih gue lihat. Satu sebut. Nggak ada. Nggak deh. Jadi harus pilih salah satu dong. Ya. Ih berat banget. Fairness bener ya ternyata ya. Makanya, Pak. Gue awalnya gak setuju loh. Sampai obrolan sini gue jadi setuju. Awalnya gue bilang kayak, masa sih gitu. Iya. Ini kalau ada fairness enak, Bos. Jadi Bapak nih, misal, gue mau jadi wali kota lah. Terus abang lihat, oh capnya misalnya jadi wali kota di Tangsel tuh maksimal se-M. Udahlah gue nabung lah se-M dalam 5 tahun misalkan. Iya. Atau dalam 5 tahun lu mau nabung se-M. Itu kan paling berapa juta sih Bang? Lu nabung? Setahun bagi se-M bagi 60 ya sekitar M bagi 60 ya sekitar 13 1 jutaan atau 13 jutaan gua enggak tahu. Ya kan? Lu nabung aja tuh. Iya. Udah dapat se-M, maju gua. Itu yang lu habisin untuk kampanye. Lu ada program nabung biaya kampanye jadinya kalau lu tahu cap-nya, Pak. Susah sih kalau sekarang lu gak tahu capnya. Enggak tahu cap-nya. Lawan lu 50 miliar. Iya, yang 50 miliar balihonya segede gajah, Pak. Gua datang pakai kartu nama kecil, Pak. Iya juga ya. Belum hari H ya. Belum hari H. Ya mudah-mudahan kali ya. Nggak tahu lah ini gimana, siapa sih yang ada di situ. Komisi 2 DPR RI. Tuh siapa nama-namanya. Banyak tuh Mardani Alisera juga Ustadz. Tolong Ustadz Mardani itu disampaikan gitu. Iya, karena iya, telah berhasil mengalahkan saya di Jaktim. Jaktim, ya? Saya titip aspirasi. Oh yuk. Kuat ya. Kuat. Oh. PKS kuat. PKS Respect ya. gua, respect. Iya. Ya kita juga senang kalau dikalahin dengan orang keren mah kita respect juga gitu loh. Ya berarti kan ada banyak hal yang harus evaluasi. Tapi intinya sih sejauh ini mudah-mudahan di pilkada ini ya mungkin nggak jodohnya Bang, pileg jodohnya di pilkada mungkin aja kali aja. Bismillah lah. Nggak tahu lah ya. Ya pokoknya
Gua nggak ada maksud untuk dari tadi gua jaga biar gua dapat edukasinya. Begini lo cerminan kalau sebagai rakyat sudut pandang. Ya lu pasti ada di antara lu yang nonton juga pasti males kenapa jadi dari ke dalam-dalam. Mungkin kebiasa dengan gua pengennya full pengusaha. Guys, ada beberapa guru gue nyampaikan bahwa kalau lu memang stance lo pengusaha, lu tuh hati-hati imun. Nih gua porsi dikit ya, minta izin. Dalam satu ruangan tiba-tiba gua mau lu bertiga nih. Terus gua kentut. Lu pasti ngenepak gua kan, jijik lu dari bau lu kentut. Oke siap, sorry bro, yaudah kita main PS lagi deh. Selama 20 menit lah, tiba-tiba Dimas datang. Lu pada betah banget lu ruangan bawa kentut, padahal di dalamnya lu udah imun kan, karena udah berlarut, karena lu gak keluar dulu kan. Betul. Nah maksud gua, teman-teman pengusaha juga harus bijak. Kenapa? Karena stance lu pengusaha jangan melulu ngelihat dari sisi cash flow-nya aja, marketingnya aja. Tapi lu tuh nanti akan dihadapi sama gimana cara birokrasi, gimana cara policy. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, biar teman-teman ada gambaran. Terutama mungkin pengusaha yang di daerah Tangerang Kota. Nah udah, porsi gue di situ. Gue nggak mau ngendorse apa-apa. Cukup Pak. Cek aja kita. Calon menarik. Ada yang mau tambahin nggak? Thank you. Ya kalau gue sih thank you sih Bang. Gue jadi ada banyak kesempatan ya cerita apa. Ya gue jarang sih di explore dengan dari sini diserbu seru aja sih gitu. Tapi ya menurut gue sih ya itulah ya kehidupan kita sebagai politisi yang sering disalah sangkakan. Tugas kita adalah jalan terus Bang. Pada akhirnya jadi politisi itu kayak jalan di gurun Bang. Maksudnya? Ada yang ikut satu, ada yang hilang satu, ada yang ikut satu, ada yang hilang satu. Yang paling penting gue jalan aja terus. Gitu. Ya gue udah menjadi menjadi kan ini sebagai ijtihad gua sebenarnya untuk masuk surga. Kenapa? Karena menurut gua untuk beribadah gua gak kurang nih sama yang kayak orang-orang yang benar-benar punya waktu beribadah secara total. Tapi setidaknya nanti Bang, kalau seandainya Allah izinkan gitu ya. Jadi gua dilihat nih, oh ini nih Pak Wali nih, kayaknya dia berhasil membantu orang-orang di sana tidak miskin lagi. Tidak pada bisa makan, diumrohin tuh orang-orang gitu. Masya Allah. Ya mungkin soal ibadah gue pas dihisap nanti tuh agak ya udahlah biarlah gitu. Kan gue nggak bisa transaksi juga sama Allah soal apa yang gue dapet gitu. Apa hitung-hitungan ibadah gue gitu. Nggak bisa gue hitung-hitungan. Kan ada yang coba hitung-hitungan sama nikmat bola mata aja nggak sampai toh. Iya. Ya kan? Nggak bakal bisa. Dan sebagai tak terhingga gitu. Jadi sebagai umat Rasulullah yang usianya mayoritas 60-an tahun atau at least 70-an tahun. Orang Padang juga makanannya agak kurang sehat gitu loh. Jadi resiko sakitnya makin cepat gitu ya. Gua kira ini cara gua untuk sampai ke sana. Instead of tetap beribadah tentunya gitu. Ya, berarti ada dua nih kalau gue boleh feedback di ujung obrolan nih. Yang pertama adalah mungkin lo pengen mengamalkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia atau orang lainnya. Tapi yang kedua gimana nih Apa? Lu nggak tahu, udah jawab aja deh. Kan setiap pemimpin pasti akan lebih lama akan diuji kepemimpinannya. Ya mudah-mudahan lah. Gimana tuh? Ya diuji lah, Bang. Nekat banget. Ya nggak apa-apa. Kan di situ challenge-nya. Selagi lo memang gak mau aneh-aneh. Gue mau kerja aja kok. Kalau gue pengen ngejadi duit mah, gue bisnis aja bos. Ngapain gue di politik? Iya, langsung apa ya bisa dibilang merasa bahwa kayak ya mudah-mudahan mah lumayan lillah gitu, beneran karena Allah gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi di saat doa-doa lu boleh nggak gue nebeng amal jariyah kali-kali, kan lu kan juga doa yang bermanfaat kan, atau mungkin lu mengamalkan apa gitu kan. Gue titip aja tapi lewat sarung. Siap. Kan setiap lu sholat kan pasti kan minimal kan insya Allah kan niatnya kan. Boleh Bang, boleh banget. Dapet dong. Ya sarung NU. Sarung NU. Iya juga di Pekalongan gede banget. Dan Jawa, kenapa ya rata-rata nih. Aduh, gue udah sampai jenis sarung NU, sarung itu terus mereknya di sebelah mana, lipatnya gimana, gue belajar Bang pada akhirnya. Tapi memang segede itu, emang Safir memang kenapa dipercaya, karena memang Safir ini sarung tenun, Safir teman ibadah terbaik kamu ya. Semua juga pakai Safir. Siap. Sampai lo tahu lo tentang sarung ormas. Apalagi ormas terbesar berarti kan benar-benar sangat diakui sekali sama organisasi masyarakat tersebut. Gede terbesar sarung Safir. Masa lo enggak? Thank you lo Bang. Sama-sama. Terima kasih Bro Valdo.
Ini lebih dari cukup bang Wih. sebagai perlengkapan perang gue untuk pilkada. Iya. Ini terima Tuh. kasih Bang Keren. Dery, Sama-sama. kasih solusi. Sama-sama. Ini solusi banget bang buat gue bang. Di saat yang low cost ya. Iya, dan gue kan dianggap ya itu politisi bener nggak sih ibadahnya, ya udah gue dikasih ini nih. Tuh, biar titipan, biar lu nggak aneh-aneh. Iya. Lu inget lo, Iya. amanah lo. Iya enggak ya? Yoi. Ya udah pas, mudah-mudahan PSI juga. Lu tau nggak PSI itu panjangan apa sih? Partai Solidaritas Indonesia. Nggak tahu. Padahal dia orang PSI sendiri. Partai Solidaritas Indonesia. Bukan. Partai Sayang Ibu Kota. Itu bukan. Partai- Partai Sarung Indonesia. Iya banyak sih, Partai Sarung Indonesia, Ya. Partai Sayang Ibu Kota, Partai Ya itulah semuanya ya. ya. Partai Subianto Indonesia. Prabowo Subianto Indonesia. Kita kasih solusi.